Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Dengan saya Julfa Yuan, owner PT Garuda Skies Putranesia. Ya. Pada kali ini kita ingin menyampaikan sebuah business plan presentation di mana kita akan menjelaskan secara rinci peluang yang diberikan oleh Skies, teman-teman. Nah, kita mulai. Business plan presentation dari PT Garuda Skies Putranesia, atau bisa kita bilang atau kita sebut Skies. Nah, di sini kita ada latar belakang masalah yang kita bahas, yaitu yang pertama UMKM, kemudian era digital pada saat sekarang ini, kemudian SDM dan SDA, sumber daya alam. Yang pertama adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Ini kita ambil sumbernya dari Bappenas, ya. Peran serta UMKM untuk membangun negeri kita, yaitu yang pertama adalah perluasan kerja, ya. Jadi UMKM itu sangat aktif dalam bidang perluasan kerja dan penyerapan tenaga kerja, teman-teman. Karena apa? Karena UMKM ini digerakkan oleh masyarakat menengah ke bawah, dan ini kebanyakan akan bermunculan ide-ide baru, ya, usaha-usaha baru, dan tentunya itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan jenis-jenis pekerjaan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pembentukan produk domestik bruto. Kemudian yang keempat adalah memegang peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah penyediaan jaring pengaman terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Jika kita bayangkan apabila ada begitu banyak lowongan kerja, ya, yang langka, begitu langka, yang disediakan hanya bagi perusahaan-perusahaan besar dan bahkan disediakan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri, teman-teman. Jika itu langka, semakin langka, dan yang mengantri semakin banyak. Nah, UMKM inilah yang menjadi jaring pengamannya. Jadi bisa menjadi alternatif untuk mencari pengalaman di awal dan juga mengembangkan, ya, usaha dalam skala kecil dulu, teman-teman. Dan ketika itu akan berkembang, jelas itu akan kita bisa melihat, ya, sumber penghasilan masyarakat akan semakin bertumbuh seiring dengan pertumbuhan usahanya, teman-teman. Nah, ini pentingnya UMKM. Nah, akan tetapi teman-teman, ya, tantangan UMKM untuk membangun bisnisnya, mengembangkan usahanya itu terkendala dari beberapa sektor. Yang pertama adalah modal, ya. Jelas UMKM ini membutuhkan modal yang cukup besar, ya, dan juga dia didukung dengan keterbatasan modal, teman-teman. Akan tetapi di sini pun juga pemerintah sudah membantu UMKM dengan program-program pinjaman seperti halnya, ya, kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian yang selanjutnya adalah mitra kerja, ya. Selain modal, tantangannya yaitu mitra kerja. Jadi setiap kali pengembangan bisnis itu membutuhkan mitra kerja, ya. Mereka memiliki keterbatasan dalam menjalin hubungan mitra kerja ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, ya. Karena kita tahu sendiri bahwa manajemen sebuah perusahaan itu dirancang secara profesional dan tersistematis, teman-teman. Akan tetapi karena UMKM itu memang cenderung dimulai dari kecil, ya, dia juga memiliki tantangan sebuah manajemen. Karena apa? Karena edukasi kewirausahaan di dalam kubu UMKM sendiri itu juga masih minim, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah distribusi, ya. Kebanyakan UMKM, ya, itu setelah dia itu memproduksi produknya, dia hanya menjual secara manual, ya. Jadi ada apa itu namanya, tidak memakan rantai distribusi, ya. Dia hanya menjual seperti halnya dia menjual dari produsen langsung ke end user, teman-teman. Akan tetapi di sini memang keterbatasnya adalah pertumbuhan bisnisnya tidak bisa berkembang pesat. Karena apa? Karena jalur distribusinya cuman sedikit, ya. Rantai distribusinya cuman sedikit. Jadi keterbatasan distribusi inilah yang membuat
UMKM ini sulit untuk bertumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah brand. Semakin banyak bermunculan UMKM baru ya, hasil dari ide-ide kreatif dari teman-teman kita, dari generasi-generasi muda kita, teman-teman, itu tentunya muncul begitu banyak branding-branding dan produk-produk, teman-teman. Dan kita perlu tahu bahwa brand itu adalah nilai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan, dan nilainya, kekayaan itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak daripada aset yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi brand ini adalah sesuatu yang penting, karena brand atau merek ini itu adalah sesuatu yang dapat dikenal oleh khalayak orang banyak, oleh konsumen, sehingga dia menentukan untuk memilih produk yang brandingnya hanya ini. Ingat, pengaruhnya sangat besar. Akan tetapi tantangan UMKM itu adalah memperbesar brand ini. Kita bisa lihat untuk membangun brand itu butuh dana nggak cuma ratusan juta, miliaran, akan tetapi puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, dan bahkan bisa triliun, teman-teman. Karena brand ini adalah sangat penting perannya bagi sebuah produk di perusahaan tersebut. Nah, dengan melihat itu, keterbatasan tantangan brand UMKM ini tentunya itu akan sangat berpengaruh akan kesuksesannya. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing, ya, marketing. Kita bisa tahu sendiri, ya, jika kita melihat sistem penjualan marketing, ya, itu ada dua sistem. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah sistem gaji, ya, sistem gaji dengan target tertentu. Dan jelas jika UMKM memakai sistem gajian, itu akan menjadi bumerang juga bagi mereka jika mereka tidak pintar-pintar mengontrol keuangannya, karena mereka mendapatkan kewajiban dalam pembayaran gaji setiap bulannya untuk pembayaran komisi pemasarnya, teman-teman, ya. Jika kita lihat di bidang kemitraannya pun mereka juga masih terbatas. Jadi tantangan yang besar ini di dunia marketingnya, teman-teman, ya. Produk yang bagus itu tak akan laku jika marketingnya loyo, ya. Produk yang mungkin kurang bagus itu akan sangat laku dan mendapatkan keuntungan yang besar apabila marketingnya yang bagus. Jadi marketing ini adalah ujung tombak sebuah bisnis. Kemudian yang terakhir adalah iklan atau promo. Teman-teman bisa pahami, ketika perusahaan beriklan itu bisa disebut juga burning money atau membakar uang, teman-teman. Karena yang namanya biaya iklan itu kita tidak bisa melihat, menghitung secara nyata apa dampak dari biaya yang dikeluarkan untuk iklan ini. Ya, itulah mengapa, ya, biaya iklan ini kadang cenderung semakin meningkat, dan kita tidak mengerti juga apakah dampaknya itu dalam penjualan berapa persen, teman-teman. Dan ini juga membutuhkan sebuah modal yang besar. Ini adalah tantangan berat bagi UMKM, yaitu dengan mengiklankan produk-produknya, teman-teman. Inilah beberapa tantangan UMKM yang dihadapi, menjadi PR kita semua agar UMKM ini bisa mengembangkan bisnisnya menjadi besar, yaitu modal, mitra kerja, manajemen, distribusi, brand, marketing, dan iklan. Kita perlu tahu, teman-teman, ya, saat ini, ya, latar belakang masalah yang kedua slide ini, yaitu kita berada di era digital, ya, era di mana kita dapat melakukan, ya, aktivitas bisnis itu di internet, dan bahkan aktivitas-aktivitas yang dulunya offline itu bisa kita backup hanya dengan pakai smartphone di rumah saja. Jadi duduk manis di rumah aja, kita bisa beraktivitas, ya, selayaknya beraktivitas offline, teman-teman. Nah, apa saja, ya, aktivitas-aktivitas yang dulunya offline sekarang mulai bisa bertransformasi ke digital atau ke online, teman-teman. Yang pertama adalah belanja, bisnis, kerja, bimbingan belajar, kita belajar, nonton film, musik, ya, pembayaran, rapat, dan bahkan presentasi seperti saat ini
itu semuanya bisa digunakan secara online, teman-teman. Itulah mengapa banyak masyarakat saat ini itu lebih cenderung ya menggunakan fasilitas online untuk ya memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Berdasarkan data jumlah pengguna internet di Indonesia, sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), teman-teman ya, jumlah pengguna internet ya pada tahun 2019 hingga tahun 2020 itu tembus ya 196.714.070 pengguna internet, dan itu di Indonesia saja, teman-teman ya. Dan pertumbuhan ini, teman-teman ya, pertumbuhan ini itu bertumbuh 8,9% ya, teman-teman ya. Jadi di sini ini sangat besar. Kita bisa lihat sejarahnya dari tahun 1998 mungkin cuma ribuan, terus merangkak naik, terus menerus tahun 2020 tembus hampir 200 pengguna internet. Jelas ini adalah pangsa pasar yang luar biasa besar yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dan membantu para UMKM dan bahkan meningkatkan perekonomian kita, teman-teman. Nah, jika kita melihat poin yang ketiga adalah sumber daya manusia ya. Ini sumber daya manusia jelas di Indonesia ini, teman-teman ya. Di Indonesia ini setiap tahunnya itu bermunculan atau lahir lulusan intelektual, teman-teman. Dan tingkat penyerapannya semakin tinggi ya, lulusan intelektualnya itu semakin rendah. Jadi lulusan apa itu namanya SMA ya, itu lebih besar daripada tingkat penyerapannya lulusan sarjana, teman-teman. S1 juga lebih besar penyerapannya daripada S2, S3 dan semakin tinggi, teman-teman. Artinya apa? Artinya kelahiran lulusan intelektual ini belum begitu maksimal terserap untuk ya menciptakan lapangan kerja baru ya. Di sini yang pertama adalah karya ya, yang seharusnya ya lulusan intelektual ini bisa berkarya ya, mereka mikir-mikir nih apakah karyanya itu bisa mendatangkan penghasilan untuk mereka, bisa bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja ya, masih banyak lulusan-lulusan intelektual yang keluar itu ujung-ujungnya nganggur, nggak kepakai, dan bahkan mereka bekerja seadanya, tidak sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah kualitas ya, kualitas. Banyak lulusan-lulusan yang mungkin memiliki ijazah-ijazah yang banyak, yang mungkin sudah mendapatkan gelar, akan tetapi dalam skala kualitasnya mereka juga belum terasah, terampil sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, teman-teman ya. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu belum secara maksimal bisa diaplikasikan untuk kinerja secara nyata di lapangan. Kemudian yang keempat adalah keahlian ya. Keahlian mereka, meskipun itu banyak dari mereka yang lahir para ahli, akan tetapi karena ya tidak adanya fasilitas untuk terus mengasah keahlian-keahlian itu, tentunya keahlian itu meskipun bagus pun karena sambutannya itu nggak begitu bagus, jelas keahlian itu akan semakin menurun dan luntur. Ya, ini adalah sumber daya manusia yang kita miliki saat sekarang ini. Dan yang keempat, jika kita melihat sebenarnya dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri, teman-teman, baik itu dari tumbuhan, hewan, laut, ya, hasil-hasil tambang, air, angin, dan tanah, teman-teman, ya. Jika kita mampu mengelolanya, jelas ini membutuhkan sumber daya manusia yang sangat-sangat banyak. Jika sumber daya manusia ini mampu untuk mengelolanya dan mampu untuk memanfaatkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan ya secara besar, baik dalam
di daerahnya, baik di negaranya ataukah bahkan di luar negeri, jelas dengan memaksimalkan kemampuan ya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam ini, itu saya yakin ya tingkat penyerapan pekerjaan itu semakin banyak dan bahkan kita kekurangan pekerjaan, kekurangan pekerja, kekurangan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam yang benar-benar melimpah di Indonesia ini, teman-teman. Nah, saat ini kita bertanya, apa sih sistem yang ya bisa memaksimalkan atau mendukung UMKM ya dengan memaksimalkan sumber daya manusia ya untuk ya mengelola sumber daya alam di era digital ini, teman-teman. Ada nggak sistem yang memiliki apa itu namanya kapasitas yang strategis yang bisa menghubungkan keempat segmen ini sehingga bisa maksimal, teman-teman, dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua? Ada nggak? Nah, pada saat ini jika teman-teman bingung ya melihat-lihat apa sih sistemnya gitu, saya yakin sangat sulit. Karena apa? Karena nyaris tidak ada. Dan kabar baiknya, teman-teman ya, dan kabar baiknya sistem itu pada saat ini telah terlahir, yaitu sistem SKAIS system, teman-teman ya. Bagaimana SKAIS system ini mensinkronisasi antara SDA dengan SDM, yaitu SKAIS ya, SKAIS itu bisa merangsang ya munculnya ide kreatif sehingga melahirkan karya-karya baru ya, sehingga lahirnya UMKM seiring dengan lahirnya perusahaan-perusahaan startup, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan terserapnya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian SDA, sumber daya alam, secara maksimal dapat dikelola dan dikembangkan menjadi produk baru oleh putra-putri bangsa. Kemudian pemerataan ekonomi dan semakin terkikisnya kesenjangan sosial. Kemudian yang selanjutnya dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah maupun swasta untuk saling bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya semakin besar volume ekspor ya dan terwujudnya produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jadi yang dibangun SKAIS itu memiliki visi poin-poin yang tertera tersebut, teman-teman. Dia bisa mensinkronisasi antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Ya. Bagaimana SKAIS system? SKAIS system dia menghubungkan ya segmen-segmen dari mulai edukasi, ya, research and development, ya, penelitian dan pengembangan, kemudian bisnis, kemudian memakai sistem kemitraan, investment, investasi, kemudian pemasaran, memakai digital, ya, kemudian dalam skala produksi, meningkatkan skala produksi, yaitu dalam hal ini UMKM. Jadi dengan adanya serangkaian sistem yang terintegrasi di SKAIS system ini, diharapkan kita semuanya bisa memanfaatkannya dan bisa bertumbuh bersama, teman-teman. Nah, di SKAIS system ini ya gambarannya kita membangun jaringan kemitraan tersistem secara online, membangun satu brand besar di mana semua mitra bisa menggunakannya, kemudian meminimalisir modal untuk membangun bisnis yang besar, kemudian membangun jalur distribusi di seluruh wilayah pemasaran termasuk luar negeri, membuka peluang bagi investor untuk ikut membangun perekonomian dalam negeri, memaksimalkan peran dan kontribusi para kaum intelektual termasuk ketenaga kerjaan, melahirkan entrepreneur muda untuk menghasilkan karya-karya baru karena mereka merasa karya-karyanya disambut dengan hangat dan siap untuk dikembangkan, menyediakan layanan bisnis serta pendidikan untuk mendukung program pemerintah, meningkatkan skala UMKM untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi, kemudian memberikan sumber penghasilan dari manapun tanpa terikat ekonomi daerah. Karena kita memakai sistem online, sistem digital, teman-teman, ya. Meskipun teman-teman ibaratnya daerahnya di pelosok, ya,
aksesnya di mana-mana mungkin sangat sulit ya, asalkan di wilayah teman-teman ada internet, teman-teman bisa kembangkan bisnis ini di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman ya. Misalnya ini teman-teman apa itu berada misalnya di sini sangat sulit, asalkan teman-teman ikut SKAIS maka sistem akan apa itu namanya terhubung ya. Kita bisa lihat misalnya ya ke depan ya, ke depan ada usaha di wilayah di sini ya, di daerah sini, daerah Aceh sini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dia invite produk ya, invite produknya bagus, di invite sama SKAIS ya teman-teman ya. Pada saat itu juga produknya terkenal ya, produknya terkenal tanpa dia susah payah membangun brand, membangun distribusi, membangun jaringan pemasar. Mengapa? Karena yang kita bangun ini adalah brand untuk kita semuanya, teman-teman. Ya, ini adalah sistem SKAIS, teman-teman. Nah, ini gambarannya ya. SKAIS di sini ya, UMKM kita up ya ke depan ya, semakin besar tentu ya persyaratan dan ketentuan berlaku di sini untuk menjadi perusahaan-perusahaan startup, teman-teman. Ya, SKAIS ke depan juga akan ada membentuk ya yayasan sosial, yayasan wakaf ya untuk ya pendidikan ya, amal dan riset and teknologi, teman-teman. Ya, di sini. Nah, dengan melihat latar belakang masalah dan solusi seperti tersebut ya, kita bisa melihat kapasitas SKAIS dan apa itu namanya peran sertanya dalam ikut dalam membangun perekonomian bangsa, teman-teman. Ya, kita saat sekarang lebih belajar tentang secara detail apa itu SKAIS ya, teman-teman ya. Ada beberapa poin yang kita bahas di sini, yaitu company profile, penghargaan, visi misi, lambang, dan budaya. Nah, di sini company profile ya, SKAIS adalah perusahaan karya anak bangsa, didirikan oleh asli anak bangsa yang bertujuan untuk ikut memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Perusahaan ini terdaftar pada hari Rabu 7 April 2021, jadi masih awal tahun ini kemarin, teman-teman ya. Dengan pendaftaran nomor AHU 0024169 AH0101 tahun 2021, NIB 1225000480583 dan NPWP perusahaan 42096296290000 ya. Perusahaan ini diharapkan akan menjadi penyedia layanan platform bisnis dan sebagai wadah bagi pelaku usaha di Indonesia untuk bersama-sama membangun fondasi bisnis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan SDM maupun SDA di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu sebagai bangsa yang kuat, besar, dan sejahtera. Nah, ini legalitasnya ya, ini dari NIB, kemudian Kementerian ya, Kemenkumham ya. Ini teman-teman, ini legalitas, ini penghargaan kita di awal tahun kemarin mendapatkan penghargaan juga dari majalah penghargaan Indonesia ya. Nah, visi dan misi ya, visi penyedia layanan platform bisnis serta sebagai wadah bagi pelaku usaha di Indonesia untuk bersama-sama membangun fondasi bisnis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan SDM maupun SDA di Indonesia sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa ya. Misinya kita ada 8 misi, yaitu yang pertama menyediakan layanan bisnis terintegrasi satu pintu yang mudah dan murah. Jadi untuk masuk di SKAIS mendapatkan begitu banyak, kita cukup satu pintu yang mudah, murah, nggak ribet, teman-teman. Secara otomatis sistem nanti mengarahkannya, ya. Kemudian kedua menyediakan layanan edukasi secara berkala. 3 menyediakan sistem layanan pemasaran baik online maupun offline. Keempat, memperkuat merek dagang SKAIS yang dapat digunakan bersama oleh kita semuanya. Kelima, aktif menjalin kerjasama baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun pelayanan bagian konsumsi. Keenam, menyediakan berbagai layanan bisnis melalui franchise atau hak usaha. Ketujuh, menyediakan layanan yang saling terintegrasi, menghubungkan para pelaku usaha dari berbagai wilayah, sehingga dapat saling berkolaborasi dan memperkuat jaringan usahanya. Dan ini kita bertahap ya teman-teman ya, ini kita bertahap step by step sesuai dengan pertumbuhan perusahaan, itu pastinya. Kemudian yang ke-8 adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk mensupport program pemberdayaan masyarakat.
Nah, arti dari Garuda Skies Putranesia ya. Garuda adalah nama lain dari burung Garuda ya teman-teman ya. Sebagai lambang dari negara Indonesia. Yang dimana perusahaan kita diharapkan dapat menjadi organisasi yang besar dan mampu bergerak dengan cepat untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan ikut aktif membangun NKRI. Kemudian Skies berarti angkasa, yang dimana ruang gerak kita lebih melalui media online untuk pengembangan bisnisnya. Skies juga dapat menampung seluruh elemen di alam. Dalam hal ini diharapkan perusahaan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi bersama. Kemudian yang terakhir adalah Putranesia, berarti putra bangsa, di mana perusahaan ini dibangun dan didirikan oleh asli putra bangsa. Jadi saya asli ya, orang Indonesia, anak Tulungagung, anak Jawa ya teman-teman ya. Kemudian dari segi lambang ya, dari segi lambang artinya yaitu di sini ada burung Garuda ya ini teman-teman ya. Di sini ada burung Garuda yang melambangkan kita optimis mampu bergerak cepat dalam skala yang besar dan sejalan untuk kemajuan bangsa. Kemudian di sini warna biru melambangkan warna angkasa atau skies. Kemudian di sini secara keseluruhan tameng ya, melambangkan perlindungan, naungan, pengayoman, dan pendukung. Diharapkan kami dapat saling mendukung, menjaga, dan menguntungkan. Kemudian di sini ada warna kemerahan, ya, melambangkan sinar matahari yang memberikan cahaya atau harapan kepada kita, memberikan pengetahuan sehingga kita terus dapat bertumbuh dengan belajar dan berproses. Budaya, sikap yang baik, ya, kita mengutamakan sikap yang baik dalam setiap menjalankan aktivitas untuk berproses, membangun perusahaan dengan sikap yang baik akan membentuk generasi muda yang berbudaya, bermartabat, dan berwawasan. Kemudian K, komitmen dalam melakukan proses kerja untuk terus saling menjaga kepercayaan dan kualitas agar kami bisa melahirkan banyak prestasi di negeri ini. I, integritas dalam menjaga amanah. Kami dengan segenap upaya akan merealisasikan visi misi kami menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. E, extraordinary, memiliki semangat yang tinggi dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. S, smart, selalu bekerja dengan cerdas, efektif, dan efisien, bertumbuh dengan terus belajar. Inilah budaya Skies, teman-teman ya. Nah, kerjasama perusahaan ya, ini Skies bekerja sama mulai dari UMKM ya, CV hingga PT ya teman-teman ya. Baik dalam sisi produksi, distribusi, dan pemasaran kita memakai sistem pemasaran konvensional sehingga bisa diaplikasikan ke seluruh sektor bisnis dan bersifat luas teman-teman ya. Skies bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan usahanya. Nah, produk-produknya apa, Pak? Nah, produk-produknya kita terus berkembang, baik dari franchise, akademi, investment, coffee and tea, snack farm, health, dan lain-lain. Terus berkembang karena kita sebuah sistem layanan sebenarnya, teman-teman ya. Kita bahas satu-satu mulai dari franchise ya. Franchise itu adalah hak usaha ya, hak di mana kita bisa memakai usaha yang tertera di sebuah perusahaan ya, untuk bisa kita gunakan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan tentunya benefit atau keuntungan. Di sini ini adalah pintu gerbang pertama teman-teman untuk memasuki Skies dan mendapatkan semua sistem yang ada di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah hak usaha sebagai Sky Silver. Jadi di sini teman-teman membeli hak usaha Sky Silver senilai cuma 255.000, bukan 2.550.000 ya teman-teman ya. Di sini teman-teman mendapatkan beberapa benefit, ada 10 benefit yaitu hak usaha selamanya. Jadi teman-teman mengerjakan Skies itu sudah selamanya, nggak ada perpanjangan hak usaha lagi ya. Kemudian yang kedua adalah reseller, resmi perusahaan. Teman-teman bisa jualan produk-produk perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah paket produk Sky Silver ya, teman-teman bisa pilih produknya, intinya senilai 150.000 ya. Itu produk coffee and teh dan atau snack ya, teman-teman ya. Kemudian kalau tidak pilih produk standar kami yaitu
Rempai Coffee dan Brickbag ya. Kemudian yang keempat, karena produk ini dikirim ke seluruh Indonesia, teman-teman dapat subsidi ongkir 50.000. Kemudian yang kelima, landing page bebas pemakaian tanpa biaya operasional. Keenam, bonus 100.000 per referensi tanpa batas. Ketujuh, paket pendidikan Sky Silver. Kedelapan, bank konten siap pakai untuk iklan. Kesembilan, mentoring via WA, Telegram, Zoom. Dan 10, ready upgrade premium dengan potensi reward senilai miliaran rupiah. Jadi, ketika teman-teman udah daftar 255.000 ini ya, teman-teman nanti bisa login, punya landing page-nya, login di websitenya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung upgrade senilai 610.000 untuk upgrade ke premium. Premium ini membeli paket pendidikan premium. Dan teman-teman nanti akan disuguhkan tanda tangan dengan digital signature tentang ketentuan dan perjanjian dengan perusahaan ya. Jadi di sini fasilitasnya paket pendidikan premium, semua fasilitas Sky Silver, website marketplace pribadi. Jadi teman-teman dapat website lagi dua, yaitu website marketplace ya teman-teman bisa untuk jualan. Kemudian agen resmi perusahaan, reward sebagai code digital, reward pemasaran, reward afiliasi agen to agen, reward tabungan saham, reward afiliasi Skyward Community. Jadi total 255.000 ditambah 610.000, 865.000. Ya, ini platform bisnis senilai miliaran rupiah hanya 865.000, teman-teman. Kemudian kita ada produk ya, yaitu franchise. Ketika teman-teman udah ambil premium, teman-teman juga bisa ya mendirikan franchise kita yang disebut Skystream seperti ini, buat ini ya teman-teman ya. Ini kita ada ketentuannya ya teman-teman ya, sangat fleksibel, yaitu syaratnya cuma pembelian lisensi Skys Premium ya. Teman-teman nanti mendapatkan banner Skys berupa soft file, jadi teman-teman bisa cetak soft file ini di daerah teman masing-masing. Kemudian buat teman-teman bisa disesuaikan sendiri, nggak harus seperti ini teman-teman ya, dan bisa bikin sendiri. Kemudian kesediaan paket produk disesuaikan ya, teman-teman bisa sesuaikan paket produknya. Kemudian yang selanjutnya, harga disesuaikan di wilayahnya masing-masing tentang harga menunya. Ada 11 menu Skystream, teman-teman ya. Kelebihannya bisa membuka cabang franchise. Jadi teman-teman di wilayah teman-teman bisa tinggal buka cabang franchise-nya. Kemudian sumber income-nya nggak melulu dari hasil penjualan bot ini, tapi teman-teman juga bisa kembangkan bisnisnya melalui online dengan platform bisnis secara digital ya. Modalnya minim ya, kemudian tidak ada biaya perpanjangan lisensi. Jadi sangat ringan, cocok bagi teman-teman ingin belajar dan mengembangkan bisnis mulai dari kecil ya. Kemudian Skys juga memiliki sistem kemitraan seperti ini, adalah sebuah kerjasama yang dapat terjalin bagi toko maupun warung kopi yang juga menyediakan produk atau menu dari Skys. Jadi kalau teman-teman punya warung kopi ataukah warung seperti toko, itu bisa request ya banner kita ya teman-teman ya, itu gratis ya. Syaratnya cuma satu, teman-teman cuma jualan ya produk-produk kita di tempatnya teman-teman ya. Nah, di sini kita juga ada layanan edukasi akademi ya, ini adalah Skys Premium, membeli paket pendidikan premium yaitu online kelas ya, itu melalui WA, Telegram, Zoom ya, teman-teman, YouTube. Kemudian offline ya, ini saat ini belum begitu aktif karena masih ada pandemi ya. Kemudian produk yang selanjutnya adalah investment. Jadi di sini ya investasi bisa dilakukan untuk dalam segi pembangunan ya teman-teman ya. Jadi berupa aset berwujud ya teman-teman bisa mendukung ya mitra-mitra kita, UMKM kita yang membutuhkan. Nanti selalu ada info, akan tetapi saat ini belum kita launching ya. Kemudian stok ya, investasi berupa stok barang, stok produk itu teman-teman bisa invite di toko, minimarket ataukah supermarket di wilayah teman-teman masing-masingnya. Nah, di sini Skys juga ada program investasi dalam sistem crowdfunding pendanaan berskala global. Dalam hal ini pendanaan dalam bidang infrastruktur melalui platform Skyward Community, teman-teman. Ya, ini sekilas tentang perusahaan yang kita bangun memakai sistem crowdfunding ya. Ini di luar Skys ya, ini adalah perusahaan lain di luar Skys.
kita ikut memasarkan apa itu namanya programnya ya yang ada di Skyward Community ya teman-teman ya. Ini adalah apa high speed, kemudian ini adalah unit bus ya, B-Rail teman-teman ya. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah kita realisasikan. Kita ada Uniwine, Unibus, Unicar ya, Unibus ya, high speed ya. Teman-teman bisa lihat ya perusahaan secara keseluruhan di unitsky.engineer. Ini karena kita bergerak dalam sistem infrastruktur di bidang transportasi ya, kita menyediakan layanan penumpang dan layanan berupa barang. Kalau barang ini unit kontainer, unit truck ya, unit trans ya. Nah, sistemnya ya teman-teman di sini sebagai investor, nanti teman-teman didaftarkan oleh mitranya ya yang ada di Skys ya untuk daftar di platform Skyward Community ya. Syaratnya nama, email, nomor HP dan dokumen yang diperlukan ya teman-teman ya itu adalah foto KTP dan foto dokumen pelengkap seperti halnya SIM ya, STNK, KK yang alamatnya sama dengan KTP ya. Ketika teman-teman sudah didaftarkan di sini ya, teman-teman ambil paket ya saham sesuai dengan pilihannya teman-teman. Nanti dana teman-teman ya akan ditransfer ke GTI ini dari GTI untuk pengembangan proyek perusahaan ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya pada saat perusahaan menyelesaikan 15 tahapan pembangunan, saat ini kita sudah di tahapan ke-14 teman-teman pada saat video ini dibuat ya, karena tahapan akan terus bertambah dan tahapan 15 itu adalah tahapan terakhir. Pada saat perusahaan listing market, maka teman-teman bisa menjual sebagian dan bahkan semua saham yang teman-teman miliki, dan bahkan teman-teman mendapatkan dividen setiap tahun selamanya bisa diwariskan selagi teman-teman menyimpan sahamnya pada saat perusahaan sudah menghasilkan keuntungan. Jadi ini bisa digunakan bagi teman-teman untuk tabungan dalam jangka menengah ya. 5-10 tahun ke depan. Nah, kita juga ada yang namanya produk retail ya. Produk retail diantaranya coffee and tea ya. Di sini kita ada drip bag 4-in-1 ya, 3-in-1 rempai kopi ya. Ada cold brew ya, teman-teman ya. Kalau teh kita ada Rosella, Red Tea, PA Tea, Green Tea, dan ini murah-murah dan baik untuk menjaga kesehatan teman-teman ya. Kemudian snack kita crispy ya, next kita akan meluncurkan beberapa varian rasa dan beberapa jenis snack yang lain, yaitu ini masih kita punya barbecue ya. Kemudian di bidang pertanian kita ada pupuk agria, yaitu bisa untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi pupuk ini adalah mikrobakteri yang fungsinya untuk ya mengurai ya kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam tanah yang masih mengendap, membuatnya menjadi subur dan mengaktifkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah sehingga tanaman bisa bertumbuh ya semakin subur sehingga bisa menghasilkan panen yang besar ya teman-teman. Dalam bidang kesehatan kita juga ada salvio, ya, mikroorganisme yang terkandung di dalamnya mampu membersihkan, memburu, dan membasmi kotoran maupun bakteri yang ada di dalam maupun luar tubuh. Ini dilengkapi dengan spray untuk pengobatan dan pencegahan di luar, ya teman-teman ya. Jadi dia bisa diminum untuk solusi masalah kesehatan di dalam tubuh. Dia juga bisa diletakkan di spray untuk disemprot ya di bagian mungkin luka bakar, apakah jerawat, ya teman-teman. Kemudian kita juga ada buku ya, kebetulan buku ini penulisnya ya saya sendiri ya, Mengejar Dunia untuk Akhirat ya. Buku ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya untuk memahami tujuan hidup yang sebenarnya sehingga kita dapat meningkatkan skala pemikiran dan cita-cita tidak hanya terbatas di dunia saja akan tetapi hingga akhirat. Kemudian kita sekarang membahas tentang bisnis plan ya. Tadi produk-produknya ya banyak sekali dan itu akan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan kita, teman-teman ya. Dan saat ini kita bagaimana sih secara detail bisnis plan-nya Sky Silver dan Sky Premium ini ya. Nah, di Sky Silver ini dengan modal 255.000 teman-teman ya, teman-teman mendapatkan hak usaha selamanya ya, dengan sistem personal franchise. Teman-teman bisa lihat ya
lisensi ya waralaba franchise di luaran itu ada yang jutaan, belasan juta, puluhan juta, dan bahkan ratusan juta. Akan tetapi di kita murah sekali, cuman 255.000 ya. Kemudian teman-teman juga secara resmi bisa sebagai reseller perusahaan. Jadi teman-teman bisa jualan, ikut jualan atau memasarkan produk-produk kita. Kemudian yang ketiga adalah paket produk Sky Silver, ini senilai 150.000 ya. Teman-teman bisa pilih antara snack, teh, dan kopi berbagai macam variannya. Intinya nilainya 150.000 harga konsumen ya. Kemudian yang keempat ada subsidi ongkir atau free ongkir senilai 50.000 ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang kelima, teman-teman nanti mendapatkan landing page atas nama teman-teman pribadi ya, teman-teman bisa login di websitenya ya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, ketika teman-teman rekrut nih Sky Silver atau jualan hak usaha Sky Silver, teman-teman mendapatkan 100.000 per referensi. Jadi tanpa batas, setiap kali rekrut 100.000, 100.000, 100.000 ya. Terus tanpa batas teman-teman ya. Kemudian ketujuh ya, teman-teman mendapatkan edukasi dasar atau pendidikan dasar baik secara online maupun offline. Yang kedelapan, teman-teman juga dimasukkan ke grup Telegram, yaitu grup khusus untuk konten-konten untuk kegiatan iklan. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin gimana caranya ngiklan nin Skies ya di media sosial, karena kita udah buatin ya, baik itu dalam segi story, gambar ya, testimoni, video, dan bahkan kita kasih juga di momen-momen tertentu diskon-diskon atau promo-promo untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Kemudian yang kesembilan adalah coaching ya atau trainer, kemudian dan juga mentoring ya, pembinaan dan pendampingan teman-teman. Jadi teman-teman untuk konsultasi kita siap ya untuk menerima konsultasi teman-teman ya. Kemudian yang 10, teman-teman siap upgrade untuk ke platform bisnis nilai miliaran rupiah, cuman tambah 610.000. Jadi modal teman-teman total 255.000 tambah 610.000, 865.000 ya. 610.000-nya belakangan nggak apa-apa ya. Jadi ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau saya sarankan langsung ke premium langsung 865.000. Akan tetapi kalau ke sistem nggak bisa langsung premium. Jadi teman-teman harus aktifkan dulu 255.000 silver, kemudian baru ketika teman-teman login, teman-teman bisa upgrade ke premium ya untuk membeli paket pendidikan. Nah, di premium apa saja ya? Di premium apa saja di sini ya? Di premium ada paket pendidikan premium. Jelas kapasitas edukasinya lebih besar. Nanti secara berkala juga kita update edukasi pengembangan-pengembangan untuk mengisi paket pendidikan premium ini, teman-teman ya. Karena ini untuk jangka panjang bisnisnya. Jadi ini teman-teman cuman sekali bayar doang, teman-teman bebas akses ya sampai kapanpun ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah teman-teman juga secara otomatis mendapatkan lisensi hak usaha Sky Silver ya di sini ya. Kemudian yang ketiga ya, teman-teman mendapatkan website lagi, yaitu website Sky Smart di sini untuk jualan produk seperti halnya toko online atau marketplace ya. Di sini teman-teman nanti skysmart.co.id di depannya ini nama saya Julfa Stripyuan. Teman-teman bisa setting sesuai dengan nama teman-teman masing-masing di website yang satunya yaitu skys.co.id ya. Ini kita belum launching pada saat video ini dibuat ya teman-teman ya. Insya Allah tahun depan kita bisa launching ya, karena cukup rumit untuk membuatnya ya. Kemudian di sini teman-teman juga langsung menjadi agen perusahaan ya. Apa bedanya reseller dengan agen perusahaan? Kalau reseller itu teman-teman ambilnya dari agen. Kalau agen ya teman-teman ambilnya langsung dari perusahaan, karena teman-teman bisa langsung melakukan request atau pembelian atau order di website teman-teman di skys.co.id ya. Jadi di sini labanya sekitar 20-80% dan bahkan bisa lebih sesuai dengan produknya masing-masing teman-teman ya.
Itu teman-teman bisa rekrut reseller, ya, teman-teman kasih keuntungan reseller berapa sampai ke teman-teman bisa jualan ke end user juga, ya. Kemudian kabar gembiranya ke depan ketika SkySmart ini launching, ya, teman-teman dapat bonus, ya, dari agen ke agen ini, ya. Jika teman-teman rekrut agen di sini, agen ini omset berapapun, ya, teman-teman dapat bonus 5%. Apakah omset itu dari orderannya langsung dari skys.id ataukah dari website SkySmart-nya. Jadi teman-teman di sini kayak seperti punya jaringan bisnis yang besar yang teman-teman kembangkan mulai dari modal receh atau ratusan ribu doang, ya. Coba bayangin ya, kalau omset teman-teman misalnya ya 100 juta per bulan, ya teman-teman dapat passive income 5 juta per bulan, ya. Sini. Nah, di sini ya bisnis plan-nya ya paket pendidikan premium, ya bisnis plan-nya paket pendidikan premium. Jadi di premium ini ketika teman-teman join ya, teman-teman join di premium ini ya, ini dimulai dari teman-teman silver ya, ini Mr. Silver ini ya. Ini yang apa pakai baju putih seperti ini ya. Ini adalah Mr. Silver, teman-teman ketika rekrut, teman-teman dapat 100.000 ya. Ya, ini Silver, ketika teman-teman membeli paket pendidikan, upgrade ke premium, teman-teman langsung ke premium, yaitu teman-teman naik kelas 1 premium. Di sini kita ada 4 kelas ya, teman-teman ya. Di sini kita ada 4 kelas. Nah, ketika teman-teman di kelas 1 premium, ya, teman-teman kan rekrut nih, rekrut ya silver ya, minimal 4 ya teman-teman ya. Dan apa itu teman-teman upgrade ke premium ya, teman-teman upgrade ke premium. Si silver ini dia juga upgrade premium, maka teman-teman naik kelas 2. Jadi punya 4 premium, teman-teman udah naik kelas 2. Ketika teman-teman udah naik kelas 2, teman-teman sudah dapat bonus sebagai personal trainer ya, atau trainer digital ya. Nah, bonusnya berapa, Pak? Nah, bonusnya di sini ya, kita bisa lihat ketika teman-teman punya premium 1 di sini ya. Ketika teman-teman udah kelas 2 nih ya, diangkat udah kelas 2, teman-teman rekrut atau teman-teman misalnya kan rekrut banyak silver nih. Ada yang upgrade ke premium atau yang beli paket pendidikan premium 1 ya, teman-teman dapat bonus Rp255.000 berupa rupiah bisa langsung di withdraw. Kedua, teman-teman juga dapat bonus lagi Rp255.000 ini tabungan berupa dolar ya, teman-teman ya. Ini nanti dikonvert ke dolar. Jadi ini masih di akun ya. Teman-teman ada lagi penambahan ya, pembelian paket pendidikan premium di strukturnya. Jadi misalnya ada 2 ya. Maka secara otomatis bonus teman-teman di sini total tambah 255.000 menjadi 510.000 ya. Di sini juga tambah 255.000 menjadi 510.000. Nah, ketika terus bertambah 3, 4, 5 ada bertambah lagi ya teman-teman ya. Ya, bertambah lagi jumlahnya 16 kali ya, 16 kali total bonus teman-teman berupa rupiah 4.080.000 ya. Dan ini 4.080.000 berupa tabungan dolar ini bisa teman-teman convert ya, teman-teman tukar berupa dolar saham di Skyward Community tadi ya. Jadi di sini teman-teman dapat tabungan saham ya. Jadi di sini 250.000 ini kalau $250 ini kalau saat sekarang ini adalah paket start 5.250 lembar saham atau senilai estimasi senilai 70 hingga 700 juta rupiah itu tabungan saham teman-teman. Jadi modal cuma ratusan ribu, udah dapat reward berupa rupiah, bisa langsung di withdraw, juga dapat tabungan saham yang begitu banyak. Lumayan kan? Nah, sini teman-teman ya. Kemudian ketika ada penambahan lagi, orang ke-17, ini 0 semuanya teman-teman dapat 510.000. Ya. Di sini setiap kali ada penambahan ya teman-teman ya. Total
25 total bonus teman-teman 8.670.000 ya. Nah, ketika teman-teman udah kelas 2 nih, teman-teman kepengen naik kelas 3 ya. Naik kelas 3 caranya di sini setiap kali ada kenaikan kelas 2, kelas 2, kelas 2, kelas 2, maka teman-teman naik kelas 3. Jadi ada 4 orang yang naik kelas 2, teman-teman naik kelas 3 ya. Di struktur yang sama, orang yang sama ya. Ketika mereka naik kelas 21, maka teman-teman dapat bonus 755.500 berupa rupiah, 755.500 berupa dolar, teman-teman ya. Di sini akan menambah di sini totalnya ya, teman-teman. Ini terus bertambah ya. Setiap kali ada kenaikan orang 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini 8 ya, 8 orang, 755.500, 755.500, 8 orang ya teman-teman ya. Total bonus teman-teman 14.714.000. Di sini juga bertambah total 10.124.000, totalnya 630 dolar yang bisa dikonversi ke saham. Ini sudah akumulasi dengan yang tadi ya. Kemudian bonus ke-9 dari orang yang ke-9 naik kelas 2 teman-teman ya. Semuanya berupa rupiah senilai 1.511.000 ya teman-teman ya. Di sini jadi 0 ya. Jadi terus bertambah ya teman-teman ya di sini. Sampai 25 total bonus yang teman-teman dapatkan 40.401.000 ya. Nah, untuk naik kelas 4 bagaimana Pak caranya? Untuk naik kelas 4 cukup 3 orang yang naik kelas 3 di sini teman-teman ya. Teman-teman naik kelas 4 ini sudah lulus ya. Bonusnya berapa kalau naik kelas 4? Kalau naik kelas 4 ya teman-teman ya. Setiap kali ada orang yang naik kelas 3 itu teman-teman dapatnya bonus 2.255.000 berupa rupiah, Pak, bisa langsung di withdraw, dan 2.255.000 berupa tabungan saham ya. Terus 2, 3, nah cukup 4 saja ya, 4 kali ini ya teman-teman ya. Teman-teman dapat bonus berupa dolar. Bonus yang kelima ini 0, teman-teman dapat semuanya berupa 4.510.000 berupa rupiah yang bisa langsung di withdraw ya. Terus bertambah ke-6, ke-7, ke-8 yang naik kelas 3 terus bertambah ya. Totalnya 25. Ini struktur yang sama ya. Ini gambaran bahwa teman-teman rekrut 25 orang yang bertahap naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 ya. Totalnya di sini 144.131.000 ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada elite trainer ya. Elite trainer itu ya ketika mitra teman-teman yang kelas 3 naik kelas 4 di sini teman-teman langsung dapat bonus ya berupa dolar maupun rupiah. Di sini ya, teman-teman bonusnya 1, setiap kali ada yang naik kelas 4 langsung teman-teman dapat bonus 7.755.500. Total di sini bonus teman-teman udah 151.886.500. Kemudian di sini 7.755.500 berupa tabungan saham di sini teman-teman ya. Nah, bonus yang kedua langsung semuanya berupa rupiah senilai 15.511.000. Nah, ini terus bertambah sampai 25 totalnya teman-teman dapat bonus 524.150.500 ya, teman-teman ya. Di sini saham senilai 46.000 lembar saham, itu estimasi asetnya ya sekitar 700 ya atau 600 hingga 6M ya teman-teman ya. Jadi ada tabungan saham di sini teman-teman. Ya. Nah, kabar baiknya teman-teman ya, ketika teman-teman mengerjakan di Skies ini karena terhubung dengan Skyward Community sistemnya, maka teman-teman secara otomatis juga dapat reward berupa dolar di afiliasinya Skyward Community ya. Di sini teman-teman pada saat kelas 2 itu teman-teman dapat bonus afiliasi 15%, 4%, 2%, 1%. Jadi di sini teman-teman bisa memasarkan produk retail, bisa memasarkan franchise-nya ya, bisa rekrut investor untuk pembelian paket saham di Skyward Community dan bisa dapatkan bonus afiliasi di Skyward Community. Jadi satu pintu teman-teman bisa dapatkan semua penghasilan yang ada di dalamnya teman-teman.
Nah, ini ketika teman-teman kelas 3, ya, teman-teman targetnya menjadi leader dengan bonus afiliasi hingga 6 kedalaman, ya. Kemudian kelas 4, teman-teman targetnya menjadi master dengan bonus afiliasi 9 kedalaman, ya. Nah, di sini ya, elite trainer, teman-teman di Skyward Community peringkatnya udah expert, ya, targetnya sudah expert, bonus hingga 10 kedalaman, top expert expert hingga 20 kedalaman, ya. Kemudian top expert, ya, hingga 24 kedalaman, ya. Kemudian sky expert hingga 24 kedalaman, ya, teman-teman, ya. Dan di sini jelas ini passive income-nya besar sekali karena di sini teman-teman seperti memiliki struktur di bidang keuangan yang melibatkan begitu banyak modal untuk pembangunan proyek infrastruktur, dan juga jelas di sini teman-teman juga mendapatkan tabungan saham, teman-teman, ya. Jadi amankan posisi sekarang juga, teman-teman, ya. Jika teman-teman amankan posisi sekarang, bisa cepat action, ya, maka teman-teman bisa cepat mendapatkan reward sebagai agen, referral, trainer digital, tabungan saham, dan afiliasi Skyward Community, ya. Apabila teman-teman mikir-mikir nanti, teman-teman, ya, masih banyak orang-orang yang mulai, ya, untuk action di Skies itu, ya, jelas nanti teman-teman ketinggalan dalam mengambil peluang besar ini. Ya, dengan modal dimulai hanya 255.000 saja, ya, dan bisa dimulai dengan 865.000 langsung ambil paket premium. Oke, baik teman-teman, itulah bisnis plan presentasi yang kami selenggarakan yaitu di Skies, ya teman-teman, ya. Semoga bermanfaat. Selamat mengambil keputusan, ya. Salam naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.